Wa udhul jama'ati kal jumu'ati matarun yabullu thawbahu lil khabaris sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fir rihali yawma matarin yabullu asfalal mi'ali bi khilafi ma la yabullu. Annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fi rihali yauma matarin yabulu asfalal mi'an. Jadi wa udhul jamaah kal jumu'ah, dan udzur di dalam sholat berjamaah itu sama seperti udzur yang ada dalam sholat Jumu'ah. Tahu udzur? Perkara yang bisa menghalangi seseorang. Udzur syar'i ini ya. Dan di sini masalah udzur yang orang boleh atau terhalang untuk tidak sholat berjamaah. Pertama apa? Matarun yabullu thawbahu. Hujan, yang hujan itu menyebabkan bajunya basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana سواك عند حلول الحادث العممي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه بالدارين. وكره اقتداء بفاسق
wa mubtadi'in qarafidiyin wa illam yujad ahadun siwahuma ma lam yakhsha fitnatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, para asatidzah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ta'lim Majelis Tafaqquh Fiddin yang biasa kita laksanakan di setiap malam Rabu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, senantiasa dicurahkan maghfirah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang pasal-pasal yang berkaitan sholat berjamaah ya, dengan sholat berjamaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kuriha iqtida'un bi fasiqin aw mubtadi'in wa mubtadi'in wa kuriha iqtida'un bi fasiqin wa mubtadi'in. Makruh hukumnya bermakmum kepada imam yang fasik dan imam yang ahli bid'ah. Saya ulangi, makruh hukumnya bermakmum kepada imam yang memiliki sifat fasik, dan makruh pula bermakmum kepada ahli bid'ah. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Secara sederhana, orang fasik itu biasa didefinisikan sebagai orang yang dalam hal ibadah dia tetap ngerjain ya, tetapi perilaku, akhlak ya, kesehariannya itu kurang atau tidak baik, tidak menjaga rumahnya, tidak menjaga kehormatannya. Tetap sholat aja ya, tapi kerjaannya banyak yang tidak baik. Sifat-sifat ini yang kemudian menyebabkan dia digelari dengan orang fasik atau fasik ya. Sementara yang disebut dengan ahli bid'ah di sini ya adalah mereka yang mengerjakan atau melakukan pekerjaan atau perbuatan, termasuk juga mereka yang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Jadi kata-kata bid'ah itu bukan dalam makna seperti orang yang gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Orang Wahabi itu kalau menyebut orang Maulid bid'ah dibilang. Bukan ini bukan. Al-bid'atu darbani, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Ay bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah dua macam, bid'ah yang bagus, bid'ah yang jelek. Nah, di antara bid'ah yang jelek yang mau kita bicarakan di sini adalah mereka-mereka nanti yang memiliki paham atau pemikiran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Seperti di sini sebutkan qarafidiyyin, seperti orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah ya, siapa mereka ini? Yaitu orang yang berpandangan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kemudian di dalam sejarah Islam ya nanti melahirkan sekte-sekte Syiah yang banyak itu. Dan sekte Syiah itu macam-macam ya. Ada Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, macam-macam. Salah satu keyakinan mereka adalah bahwa Ali bin Abi Thalib itu orang yang paling pantas buat menggantikan Rasulullah, dalam arti tampuk kepemimpinannya. Jadi orang yang paling berhak jadi khalifah atau bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar, bukan Utsman radhiyallahu anhu, bukan. Tapi saking mereka ini ngefans berat, ngefans berbahasa gaul, saking mereka ini mengidolakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
itu sampai menistakan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Nah, orang-orang Rafidhah didefinisikan di dalam i'anahnya begitu. Ya, jadi orang-orang yang merasa bahwa tampuk kepemimpinan ya setelah Rasulullah itu mestinya siapa? Ali gitu. Di wa annahu aula an ghairihi, bahkan lebih utama dari yang lainnya kata orang Rafidhah gitu. Wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun tidak didapati ya seorang pun selain keduanya, selain orang fasik dan orang ahli bid'ah. Imamnya emang dia doang tuh dua orang. Kalau orang fasik ya ahli bid'ah misalnya. Nah yang begini tetap hukumnya makruh sekalipun sholatnya sah. Nah selain Rafidhah, selain orang-orang yang punya keyakinan seperti orang-orang Syiah ini, ada lagi yaitu ahli bid'ah yang termasuk dalam kategori dalam golongan Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, orang-orang golongan Mu'tazilah adalah mereka yang antara lain pemikirannya adalah bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Padahal kita diajarin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah Ta'ala, Allah kan punya sifat kalam. Kalam Allah Ta'ala itu bila sodin wal harfin, dengan tanpa suara, dengan tanpa huruf. Tidak seperti ya tahu, jangan dimanai Allah itu kayak kalamnya seperti kita gitu. Jadi mereka katakan Al-Quran itu makhluk, seorang Mu'tazilah. Nah termasuk Mu'tazilah ini adalah mereka yang kategori dari muftadi, orang-orang yang ahli bid'ah. Kemudian juga Jahmiyah, mereka yang mengikuti pemikiran Jaham bin Safwan, juga begitu, ahli bid'ah. Nah, yang menarik di dalam kitab i'anah yang saya baca di sini, ya, musannif mengatakan kategori yang tadi disebut itu tidak sampai membawa kepada kekufuran, kecuali Al-Mujassimah. Siapa Mujassimah? Yaitu golongan yang memiliki i'tiqad, keyakinan Allah itu berjisim, Allah itu punya tubuh, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu tangan matanya punya mata. Meskipun mereka berdalih jismun kal asam, jisimnya Allah tidak seperti jisimnya makhluk, tetap mereka ini dihukumi sebagai kafir karena memberikan sifat Allah itu punya jisim. Nah, maka di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan agak panjang lebar sambil kita juga memahami i'tiqad ini dengan benar. Ya, di dalam kitab ini beliau mengatakan Al-Mujassimah itu kafir, bukan hanya sekedar orang ahli bid'ah, tapi karena memberikan sifat jisim Allah dikatakan punya tubuh. Yang mengomong bukan hanya beliau. Ya. Dikatakan laqad ajma'a ulama'ul ummatil islamiyah fi masyariqil ardi wa magharibiha ala kufril qailina bil jismi wal jihati fi haqqil khaliq azza wa jalla lianna dhalika fihi takdzibun sarihun bil Qur'anil Karim. Para ulama itu sudah sepakat, konsensus, ijma' min masyariqil ardi ila magharibiha, dari penjuru dunia ujung bagian barat sampai timur sampai barat, dari 4 mazhab yang kita kenal, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya ijma' sepakat bahwa mereka ini orang-orang yang mengatakan Allah itu jisim atau Allah punya arah, bahwa Allah bertempat, mereka ini katakan kufur, kafirun. Mana dalilnya? Pertama, di dalam kitab Hilyatul Auliya, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani
itu menukil satu ucapan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Man za'ama, siapa yang menyangka, anna ilahana mahdud, bahwanya Tuhan kita ini mahdud, artinya terbatas, dibatasi oleh Allah, dibatasi oleh tempat. Dikatakan Tuhannya itu ada di arsy, dikatakan Tuhannya di langit, kadang-kadang dia ngomong di bagian atas, atau Tuhan ada di mana-mana dia bilang. Faqad jahilal khaliqal ma'bud. Mereka ini yang ngomong begitu bodoh atau tidak kenal sama zat yang dia sembah. Wa qala radhiyallahu anhu, sayarji'u qaumun fi min hadhihi al-ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffara yunkiruna khaliqahum wa yasifunahu bil jismi wal a'dha. Kata Sayyidina Ali, akan datang nanti, akan kembali suatu kaum daripada umat ini ketika sudah mendekati as-sa'ah, kiamat, akhir zaman. Mereka akan kembali apa? Kufara, balik kafir lagi. Na'udzubillah min. Ini sedang ada. Saya ji'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kufara. Akan kembali nanti di antara umat ini suatu kaum yang mereka itu balik jadi apa? Apa sebabnya? Yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka mengingkari Tuhan mereka dan mereka memberikan sifat Tuhan mereka dengan jisim dan anggota-anggota tubuh. Ini bisa dicek dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Mu'allim Al-Qurashi. Nama kitabnya Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi. Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi. Ada, bisa dicek. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Sayyidina Ibnu Abi Thalib. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis tadi? Al-Imam Ibnu Mu'allim Al-Qurashi. Kitabnya bisa dibeli sekarang di toko juga ada. Najmul Mu'tadi wa Rajmul Mu'tadi. Dikutip di orang yang ngomong begitu tuh, ya berarti kufur. Dia bilang Tuhan punya tangan, Tuhan itu Tuhan tangan. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Dia tangan, tapi bukan seperti tangan kita, tetap juga nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Al-Imam Ahmad bin Hanbal ngomong begitu. Ya. Man qala anna Allah jismun lakal ajsam faqad kafara. Ngomong Imam Ahmad bin Hanbal ini. Siapa yang berkata bahwa Allah itu berjisim tapi jisimnya tidak seperti jisim-jisim lain, tetap kafir dia. Dikutip juga oleh banyak ulama. Ya. Wa qala Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, man za'ama anna Allah fi syai' aw 'ala syai' aw min syai' faqad asyraka. Siapa yang nyangka, siapa yang berangan-angan, dia punya pikiran begini, anallaha fi syai', Allah ada pada sesuatu, aw 'ala syai', atau di atas sesuatu, aw min syai', atau dari sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh dia ini sudah musyrik. Na'udzubillah min. Ini omongan bisa dicek di kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Al-Imam Al-Qushayri hidup di abad ke-4 Hijriah. Nah, tadi dalam sini musannif di aneh mengatakan orang Mu'tazilah itu nggak sampai kepada kafir, hanya sebagai ahli bid'ah, dan mereka sebagai ahlul qiblah. Tapi Imam Syafi'i mengkafirkan, ya, mengkafirkan seseorang yang dia ini mengatakan Al-Quran itu makhluk. Namanya Hafiz Al-Farad. Hafiz Al-Farad pernah berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i.
ngomong tentang dibilang aku orang makhluk, berdebat, kalah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kafir kan. Riwayat ini bisa kita baca di dalam kitab ya yang ditulis oleh Imam Suyuti ya di dalam kitab yang ditulis oleh antara lain ada Al-Qadi Husain ya yang juga dikutip dalam kitab Najmuh dari Warul Mu'tadi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan la yukaffaru ahlul qiblah wa astathnil mujassimah. Ahlul kiblat nggak boleh dikafirin, selama orang masih sholat karena kiblat nggak boleh kafirin kata Imam Syafi'i. Astaghni al-mujassimah, tapi saya mengecualikan orang-orang mujassimah, orang yang dengan sifat jisim kepada Allah. Ini bisa dicek di kitab Al-Asybah wan Nadhair karangan Al-Imam Suyuti. Mau ulama gede semua ini, jangan ulama yang motif. Jadi kalau kita punya pandangan begitu hati-hati, nggak boleh sejam aja yang bertahan itu ya. Dia bilang Tuhannya kayak makhluk punya jisim, Tuhannya ada di atas, nggak boleh. Cukup seandainya pun tidak ada ucapan-ucapan ulama yang tadi saya sebut, cukup Quran laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir jadi dalil bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka dikatakan sini, maka dikatakan ini kal mujassimah, ya. Jadi amal ladzi nukaffiruhu bid'atihi fala tasihul qudwah bi aslan. Adapun orang yang kami kafirkan dengan kebid'ahannya, maka tidak sah sholat di belakang orang yang punya keyakinan seperti itu. Kal mujassimah, seperti mujassimah, nggak sah tuh. Antum sholat, dia punya keyakinan Tuhannya di langit, nggak sah, karena dia itu dianggap sebagai kafir. Yang mau kita beri Imam Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Abu Nu'aim Al-Qurashi, Abu Ibnu Mu'alim Al-Qurashi, Abu Nu'aim Al-Asbahani, Imam Suyuti, Imam Al-Baihaqi, ya asma wa sifat dengan kutip ucapan-ucapan beliau. Jadi saya kembali ke sini, wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun tidak dapati imam selain daripada orang Rafidhah ataupun orang-orang ahli bidah. Malam yasya fitnatan, selama tidak takut dengan fitnah, selama dia itu tidak khawatir bakal terkena ujian fitnah dari pemimpin yang zalim. Saat ini imamnya orang zalim. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Al-Hajjaj bin Yusuf ya, yang hidup di abad 40, lahir tahun 40 Hijriah. Al-Hajjaj bin Yusuf itu panglima perang, birokrat, politisi pada zaman Kekhalifahan Umayyah. Pada masa itu hidup masih ada Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ini orang Hajjaj bin Yusuf cinta sama ahli Al-Quran, tapi galaknya bukan main dan sering buat zalim, fasik. Itu dikatakan dulu pernah beliau ini sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Maka menjadi dalil bahwa sholat di orang yang fasik tetap sah, cuman makruh. Orang fasik jadi imam boleh nggak? Boleh. Sah nggak sholat sama dia? Sah, tapi makruh. Cari imam yang nggak fasik. Sama kayak kita nikahin anak, cari saksi yang kagak fasik. Jangan sembarangan yang saksi buat nikah. Kiai Israel, kiai yang benar, kiai yang benar. Mau ada kiai yang benar? Udah. Kiai lagi kiai. Cari kiai yang warok, ya, nggak ada laporan duit, cari itu. Jadi buat saksi nikah itu. Kalau kiai yang masih demen nama yang gitu-gitu ya itu masih. Atau ada ustaz, atau orang yang kita bilang cukuplah mumpuni bacaan Qur'annya gitu. Ya.
imam bilang gitu, imam jangan jadi sembarangan. Orang fasik jangan diangkat jadi imam mestinya. Ya. Meskipun berjamaah dengan orang yang fasik itu karena makruh. Jadi katakan malamnya fitnah selama nggak takut fitnah. Artinya jangan-jangan kalau kita nggak sholat bahkan kita berjarak. Nah itu apa? Wa qila la yasihhul iqtida'u bihima. Menurut satu pendapat mengatakan tetap tidak sah. Tidak sah bermakmum kepada orang yang ahli bid'ah dan tidak sah bermakmum kepada orang fasik menurut satu pendapat. Artinya kalau ada perbedaan pendapat begini, yang satu mengatakan sah makruh, yang satu mengatakan mutlak kagak sah, nah kita ikhtiar, hati-hati cari imam yang kagak fasik. Sudah selesai. Wa kuriha aidan iqtida'un bi muwaswasin wa aqlafa la bi waladiz zina lakinnahu khilaful aula. Wa kuriha aidan, dan makruh juga iqtida'un bi muwaswasin, bermakmum kepada imam yang orangnya